Hey, what's up guys, jumpa lagi dengan gue Zan di channel gue Rizan Otorok. Kali ini gue lagi main-main ke daerah Serpong, lebih tepatnya di Beamer Room, dan juga Detail Room. Balik lagi gue mau ngunjungin teman gue Tosa. Dan kali ini bukan cuma Tosa, ada teman gue juga, Alma. Yoi. Nah, mereka berdua ini adalah salah satu pengurus ya, lebih tepatnya ya, pengurus dari Beamer Room. Pengurus jamaah. Beamer Room Serpong ya, dan owner Detail Room. Betul. Dua-duanya ya jadi owner ya? Iya. Ini gabungannya gimana ceritanya nih? Jadi dia direkturnya, aku komisaris. Jadi itu gabungannya gitu aja. Gitu aja ya. Di konten sebelumnya gua juga udah ngobrol-ngobrol sama Tosa permasalahan detailing Lancer Sedia Convert Evo 7 yang jadinya luar biasa Tos ya. Mantap ya, maksimal banget ya hasilnya. Untuk BMW sendiri, menurut lu kalau misalkan gua pengen beli BMW second, kira-kira apa nih yang perlu diperhatiin? Mungkin kalau Mas dulu gue tanya. Sebenarnya sih tergantung tipe dan seri sih, Bang. Dan Maksudnya- tahun ya. Ya, dan tahun. Misal lu kalau lu ngambil yang baru ya lu tinggal cek VIN number-nya ke BMW aja, selesai kan? Untuk yang muda-muda ya. Iya, untuk lu nggak muda. perlu ngecek ini itu. Jadi kalau di yang baru ya lu di VIN BMW udah kelihatan semua nih. Track recordnya ya. Track recordnya. track record. Terus lu bisa lihat dari mobil itu bekas nabrak atau enggak, banjir atau enggak, servisnya diganti kapan aja, itu kan bisa kelihatan. Itu mulai start dari tahun berapa tuh? Yang ada track record kayak gitu. 5 tahun sebelum ya, Mas? Enggak juga sih, sebenarnya bisa kalau dia service recordnya teratur, misal dari tahun 2010 bisa, terus dari 2005 pun bisa kalau dia servisnya Di Astra BMW terus tuh. Di Astra terus ya. di BMW terus lah. BMW terus. Nah, kalau yang tua itu sih cukup paling dari sensor pertama tuh. Lu mesti lihat nih ada yang nyala nggak sensornya. Indikator Terus tuh indikator nyala. indikator di speedo. Terus lu kalau paling enak sih lu bawa scanner atau Bawa lu scanner montir, ya? Iya. Bawa montir scanner Bawa ya. montir ya lu bisa ngecek nih di scan apa aja penyakitnya itu mobil. Pasti sih ada aja. Pasti ada aja ya. Mobil sesehat-sehat apapun BMW pasti kalau di scan ada aja. Ada aja Terutama penyakit. airbag pasti keluar. Airbag. Iya. Itu rata-rata airbag ya keluar ya? Rata-rata, iya, airbag. Terus seat belt tuh pasti itu rata-rata kalau BMW kalau itu wajar lah. Itu wajar ya. Wajar. Tapi kalau kayak lu ada ECM lu gitu, ECM itu kan di engine tuh. Iya. Lu ngebaca ada yang fault. Nah, itu baru tuh. Itu baru lumayan scan, PR ya. Iya, IGS-nya, Matic-nya. Nah, itu dari situ lu bisa tuh kelihatan tuh apa aja tuh PR-PR-nya. Cuman kalau udah lu scan udah nggak ada apa-apa ya lu test drive. Test drive ya. Test drive. Kalau mobil Matic yang tahun-tahun 2000-an contoh E46, E39, E60 lu tes itu jangan kayak ya lu bejek-bejek deh habis-habisan. Jangan bawa harian gitu, santai Iya, gitu ya. Jangan iya, ya. Lu mesti bener, bawaan bener. keadaan ekstrim ya. Ekstrim. Ah. Kalau yang jualnya nggak ngasih, nah lu tanyain tuh. Tuh, Curigain perlu lah. dipertanyakan Iya, ya. perlu gitu. dipertanyain. Iya, Kenapa iya, tuh? Soalnya kalau misalnya lu bejek habis-habisan, langsung lu rem mendadak. Hmm. Itu kelihatan Matic lu ada ngejeduk atau enggak. Kalau duk, nah, Matic lu kena tuh berarti. Matic-nya ya. Matic-nya kena. Ada penyakit, ada something di Matic-nya berarti ya. Betul, ada problem lah itu Matic-nya. Itu kenapa harus dites Dites ya. bejek-bejekan ya. Karena kalau lu cuma muter doang itu nggak bakal keluar tuh. Nggak bakal ketahuan Iya, ya. mau BMW mau Mercy sama aja. Sama aja Mobil ya, Eropa berarti. rata-rata apalagi cuma muter komplek udah. Ya pasti mobil enak-enak aja. Paling kaki-kaki ketahuan ya. Iya. Tapi Matic-nya nggak ketahuan ya di situ. Matic, mesin itu nggak ketahuan tuh. Elektrikal nggak ada yang nongol tuh. Itu mobil-mobil mungkin zaman setelah M46 kali ya. M46 ke atas kali ya. Kalau E36 menurut lu gimana? Malah lebih ekstrim sih menurut gue Bang kalau misalnya lu ngambil E36, E34 karena apa? E36 rata-rata yang pakai kan anak muda nih. Iya, iya. Ya, maksudnya mesin pasti apalagi yang 6 silinder ya. Iya, iya. Itu pasti buat dihabis-habisin tuh. Iya, benar. Lari terus. Dibejak-bejak lah ya. Iya, nah itu mesti lu cek tuh apalagi mesinnya misalnya metal duduknya aman nggak, ada bunyi-bunyi nggak di mesinnya. Nah kalau ada bunyi-bunyi itu kan berarti ada yang nggak beres nih di mesin lu nih, lu mesti turun setengah atau satu Nah, mesin. itu lumayan PR banget ya. Iya banget itu. Nah, terus kalau misalkan mobil-mobil dari berbagai seri nih, kita ngomongnya seri 3 dulu aja deh. Seri 3, E30. Menurut lu apa Tos? Yang penyakitnya? Ya 30. Ya. Kalau 30 mah dia nih, Pak. Oh, E30. Oh iya, iya. Iya. Oke, gantian kali ya. Iya, iya. E30 menurut lu gimana? E30 penyakitnya sih rata karat sih Bang. Karat. Ya, Karat udah Itu pasti. number one itu Karat, karat. karat udah. Karat. Ya, karat. Terus
Kopel Gardan. Kopel Gardan. Ya, rata-rata tuh. Kopel. Terus selebihnya sih enak-enak aja. Enak-enak aja ya. Paling ya body sama interior aja. Sorry sama apa? Timing belt ya. Timing belt. Ya, itu kan nggak bisa Dia masih pakai timing ya. Itu harus dilihat tuh udah berapa ribu harus ganti. Terus kalau memang itu soalnya itu PR banget. Iya, betul. Lu putus ya udah kelar. Kelar mesin lu. Iya. Mesin lu kelar, Iya. bukan timing belt doang mesin lu. Nggak kelihatan. Sama dompet lu kelar. Iya. Habis semua masih. Iya, iya. Terus setelah itu E36. Menurut lu gimana, Tos? Lu dulu deh, Mas, karena lu punya M46 ya. Iya. Lu pasti tahu ya. Lu menurut lu gimana E36? E36 sih paling ya. Maksudnya kalau yang M52 lah, yang 6 silinder itu pertama HVA-nya lu cek. HPA ya. Iya. Terus dari kelistrikan sama E30 juga sama kelistrikan lu mesti cek nih. Kalau ada yang nggak bener sedikit lu mesti ngurut ulang kan kabelnya. Terus selebihnya sih E36 nggak ada sih yang Nggak ada ya? paling ya bulan sistem lah. Iya. Kayak Berarti hal-hal wajar aja ya Kalau E36. aja mobil-mobil tua deh. Iya, kayak iya. gitu. Nah, kalau M46, menurut lu gimana, Tos? Nih, karena Tosa punya M46 kan? Iya, Nah. gua sempat lumayan lama lah. Lumayan lama pakai M46. Dan kebetulan mobilnya dijual, terus balik lagi, Tos ya? Iya. Emang jodoh lu kayaknya, Tos. Gimana menurut lu, Tos? Kalau yang 46 kan udah elektriknya udah lumayan oke tuh ya, sensor juga udah lumayan banyak. Nah itu sih, dan tadi kan dijelasin juga sama Bro Almas, udah paling bener sih scan dulu, dicek dulu tuh indikator dan lain-lain. Udah kalau misalnya ya tadi airbag lah, wajar lah ya. Cuman biasanya tuh kalau udah kita bahas M46, M39 kan segenerasi lah ya. Ada apa namanya Pak? Indikator lambang gear ya? Nah Itu apa tuh? itu indikator diibaratkan indikator paling serem deh. Paling serem. Biasanya itu matic tuh Oh, kena. matic. Cuman nggak selalu matic sih, Nggak selalu kadang-kadang matic. sensornya doang. Oh, sensornya kotor. Iya, bisa dibersihin tuh ntar hilang. Kalau Iya. nggak ya di-in, matiin, nyalain lagi kadang-kadang hilang. Cuman kadang-kadang ya hilang. kalau ternyata emang masalah ya udah ngurut-ngurut lagi deh tuh udah Ngurut-ngurut ngomongin lagi. matic. Karena emang tahun-tahun segitu banyak banget sih yang maticnya udah mulai bermasalah gitu. Berarti kalau diambil kesimpulan sementara untuk E30, E36, E46, E30 kalau misalkan nggak karat, cuman permasalahan mesin dikit-dikit doang, ya oke lah, boleh diambil ya. Lihat lagi. Ya, nggak maksudnya balik Boleh. lagi tergantung harga ya. Ya Gitu. harga dan kalau kita sih sekarang ngelihatnya terutama interior ya Pak ya. iya. Sekarang mobil-mobil tahun segituan Oh, interiornya iya. masih rapi tuh jarang. Iya, Agak apalagi- susah. Gak apa-apa deh karatan, yang penting interiornya. Tapi masih oke, nggak kelihatan ibaratnya gitu. Nah itu masih bisa diselamatin lah. Ya Masih bisa beda. dibilang begitu juga. Karena kalau misalkan E30 kita restore karatnya, ketahuan angkanya Pak. Ya, 20 sampai 30 juta lu fresh. betul. Tapi kalau interior karet pintunya aja bisa 4 juta. Itu Oh, gila lebih. sih. Perintilan-perintilan Iya, perintilan-perintilan. Itu, iya, Iya, bener. karet itu satu, Pak. Itu 4 sampai 5 jutaan. Itu cuman baru itu doang kali 4. Dan gila sih, dan nyarinya itu Dan yang nyarinya susah. udah lumayan susah sekarang. Iya, lu masuk bengkel spesialis Belum untuk tentu. body repair 20 juta, 30 juta kelar. Udah jelas itu, ya kan? Tapi kalau interior bener sih benar. Berarti interior dengan karat ya. Yes. Berarti dua itu yang harus diperhatiin. Kalau E36 yang harus diperhatiin banget maksudnya oke nih kalau misalnya ini bermasalah gue nggak bisa beli mobil ini. Apa menurut lo? Selama mobilnya normal-normal aja sih masih. Interior juga copotan masih banyak ya? Banyak. Masih banyak ya Banyak. 36 ya. Banyak. M46 elektrikal kali ya? Elektrikal sama matic udah. Sama Matic. Iya. Oh. Lu kalau maticnya kenapa-napa udah dah, Udah mau mobilnya semurah Iya, apapun, udah. metiknya kena dapat tangan aja deh. Mending angkat tangan ya. E90 menurut lu gimana? Kalau yang Metik. pre-facelift nggak rekomen. Nggak rekomen? Nggak rekomen. Kenapa nggak rekomen? Montir pinter jadi bego lah. Lah kayak gitu lah. Kenapa tuh? Wah, Kalau boleh tahu. nggak ngerti tuh, karena mungkin dia awal-awal ya, awal-awal pertama kali lebih modern, Iya. terus awal-awal gearbox maticnya beda, Mechatronic dia. Oh, ya Mechatronic Porsche ini juga udah elektrikal kan ya? Elektrikal. Oh, yang LCI deh. LCI. Iya. Itu banyak banget tuh. Banyak trouble itu dia. Ada aja trouble. Ada aja. Iya. Dan nah, harganya kalau ngebenerin ya Lumayan. N46 aja menurut gue lumayan ya. Ini yang 90 ibaratnya di atasnya deh. Tapi kalau misalkan yang facelift aman. Aman. Biasanya aman. Aman. Mau yang bisnis, ya LCI lebih oke lagi sih. Hmm. Cuman emang kalau di sini sih emang kita rekomendasi sih mending yang facelift. Yang facelift ya. Iya. Setelah itu
Seri 3? F30. F30 langsung ya. F30 2012 akhir 2013 awal tuh udah keluar. Itu belum ketahuan penyakitnya ya? Udah. Ada. Apa tuh Ada. F30? F30 itu Rexteer. Rexteer-nya Timing penyakit. chain, Timing Rexteer. chain. Timing chain-nya kenapa? Bunyi? Enggak, ya apa ya? Putus nggak mungkin dong. Enggak Enggak, timing putus. chain. Cuman berisik aja bang. Oh, biasanya. berisik. Berisiknya kedengeran. Biasanya itu emang berapa tuh 50.000 ke atas ya? Iya. Lumayan 40.000 kan. Iya, Lumayan lah 40.000 itu ke ya. atas. Cuman ya itu yang 2013 kan masih awal-awal lah. Pasti BMW kalau awal-awal pasti ada aja. Ada aja ya. Iya, ada aja atau bagus banget. Contohnya 46 awal. M46 kan, ya, iya, M46. bagus. Malah lebih bagus M46 yang pre-facelift ya? Iya, Dibandingin facelift ya. facelift. Sebenarnya gini, mobil Jepang sama mobil Eropa tuh sebenarnya sama aja perawatannya. Karena apa gue bilang sama aja? Pertama, kalau mobil Jepang tuh, lu lampu mati aja lu nggak tahu kalau lu nggak turun. Iya. Lu lihat, oh lampu gue mati. Tapi kalau mobil Eropa kenapa banyak sensornya? Itu kan tapi lu lebih mudah. Lu lihat nih, oh nongol langsung lampu lu sebelah kiri mati. Itu aja sih kelebihannya. Ya mobil Eropa tuh lebih banyak sensor yang ada di speedonya. Lu Iya. kelihatan nih apa aja yang nyala. Semua yang ada di mobil lu dikasih tahu di Iya. panel dashboard lu. Iya, panel dashboard. Seandainya Avanza banyak sensor di speedo juga mungkin banyak ada aja yang keluar. Iya, benar. Gitu kan. Iya bener dong. Iya kan? Warna-warni itu. Iya, doangnya tuh Avanza Warna-warni tuh nih. kayak gitu ibaratnya. Tapi emang nggak bisa dipungkirin sih, semakin banyak sensor, semakin banyak kemudahan, otomatis lu akan harus mendapatkan banyak masalah juga sebenarnya sih. Nggak bisa dipungkirin begitu kan. Mindsetnya diubah sih bang, makanya orang kita tuh rata-rata banyak ini nih BMW, Mercy atau VW mahal nih. Sebenarnya apa? Karena kan apa yang lu dapat itu lebih dari yang Iya. lu beli mobil Jepang nih. Iya. Misalnya lu beli Altis sama lu beli S90 ya lu jelas beda dari nyaman, dari cara bawa, dari segala hal lah. Ya lu spend duit dikit, ya lu kan dapatnya lebih. Ya, dapatnya lebih ya. Gitu. E34 lah. Mulai start from E34. Kalau menurut lu gimana, Mas? Sama aja bang kalau itu. E34. Cuman ya lebih banyak elektrikal aja. Masa? Mirip-mirip. E34 memang banyak elektrik. Banyak. Banyak juga. Mirip-mirip R38 sebenarnya. Nah, itu aja dia dah. Mirip-mirip E38 kalau menurut gue. Cuman emang nggak sebanyak E38. Cuman ya dengan tahun segitu tapi elektrikalnya mulai komplit, ya udah ketahuan deh PR-nya kalau gitu-gitu bang. Dan kembali lagi kadang-kadang nyari mobil gitu kan agak susah juga yang masih on semua gitu. E34 menurut gua rare yang bener, yang beres bener, susah rare. Rata-rata busuk, rata-rata ya. Kalau gua ngeliat ya di jalanan, kalau mesin mungkin gua kurang nggak terlalu kelihatan. Tapi ibaratnya bener-bener yang nongkrong bagus itu jarang sih. Iya. E30 soalnya udah banyak sekarang yang bagus. E34 susah nyarinya. Gue suka lah E34. Cuman buat Gue beli juga suka banget. belum. Buat beli dan Nggak buat suka ya? jual Nggak. kurang suka ya. Iya. Kurang suka juga. Harganya hancur ya. Enggak Kalau buat hancur. harga malah oke aja bang. Oke aja ya. Cuman nggak tahu ya mungkin demand-nya aja. Sekarangnya lagi turun kalau menurut gua. Oh, E34 lagi turun ya 34 sekarang lagi ya. turun aja. kayaknya. Lagi turun. Terus E39. E39 menurut lu gimana, Tos? Best sih. Jangan yang wagon ya. Sama sih kan gua bilang the best deh. The best ya, the best. Tapi gue setuju sih, the best E39. 39 ya sama aja bang. Sama aja? Sama. Cuman lebih enaknya gini, E39 tuh dia mesinnya M54 sama M52. Dua-duanya mesin enak. Maksudnya ya nggak ada tuh yang 4 silinder ya, enak-enak aja jadinya. Terus juga elektrikal hampir sama. Oh, rata-rata ecu. Rata-rata ecu. Ya. Karena orang suka parkir di bawah pohon. Karena daun-daun tuh masuk ke sela-sela buat pembuangan air. Air jadi mampet masuk ke ecu. Karena dia peletakan ecunya itu emang agak apa ya annoying sih menurut gue bang. Dia naruhnya tuh di sebelah kalau nih kap mesin berarti kanan ya. Ke atas ya? Kiri. Ada mana dulu mobilnya nih? Kiri dong, kiri. Udah, ini mobil nggak depan nih, berarti di kiri dia. Iya, di Enggak, kalau misalkan gitu kan lihatnya dari driving position dong. Oh, iya, Pakai iya, setir di kiri, kanan. di kiri. Oh, di kiri berarti Kiri. posisi penumpang. Iya, dan itu emang ada jalur air juga bang. Ada jalur air. Dari kap mesin itu lewat situ. Nah kadang-kadang kan kita kalau parkir di bawah pohon atau di mana,
ya daun-daun dan kotoran-kotoran tuh ke situ semua. Kadang-kadang mampet, kerendam tuh ecu. Nah. Mungkin kalau beli plastikin aja kali ya. Enggak. Sebenarnya gini pengaruhnya karena orang pertama untuk mau beli mobil itu atau punya mobil itu produk knowledge-nya kurang. Ya. Jadi dia servis aja. Seharusnya itu padahal hal simpel yang lu lagi servis ya udah lu minta aja buka montirnya. Tolong dong buka ecu gua, tutup ecu gua, sekalian dilihat pembuangan airnya bersih nggak, kalau kotor atau ada daun-daun tolong dibersihin. Itu kan simpel. Simpel sama kayak ini, ibarat kata apa? Isi air radiator BMW. Nah, itu juga simpel sebenarnya, cuman banyak yang nggak ngerti. Banyak yang nggak tahu ya. Ngerti cara. Kalau bleedingnya harus dibuka dulu ya. Kayak gitu-gitu. Isi udah penuh. Ya kalau bleedingnya nggak dibuka dia langsung penuh. habis. Habis lagi pada saat dia nyala mesinnya kesedot kan dia airnya. Dia harus bleedingnya harus dibuka dulu. Sampai gelembungnya hilang, lu tutup bleedingnya, nah lu buang sedikit airnya dari selang lu pencet, udah lu tutup. Tapi menarik sih menurut gua permasalahan jalur air. Memang bukan hanya BMW sih kalau menurut gua. Bisa dibilang semua mobil. Mobil itu kan besi ya, metal semuanya, dan musuh mereka paling utama itu kan sebenarnya air ya kan. Ya. Udara, kelembapan. Makanya kan kalau ada yang bilang kalau misalkan lu beli mobil daerah pantai mendingan gak usah deh karena banyak karat segala macam gitu kan, gitu kan. Nah, salah satunya jalur air. Jalur air itu kayak contoh misalkan lu dari talang air atas, itu kan harusnya dia ada lubang ke bawah kan. Ada jalur lah gitu kan. Jalur terus dia masuk ke orang bilang panggangan sate ya. Yang di depan windshield itu kan ada jalur air tuh. Nah, di situ tuh di dalam itu ada jalur air ke bawah itu. Dan biasanya suka mampet karena lumpur dan segala macam. Dan memang orang kurang suka aware di situ. Iya, dan concernnya amat sangat kurang untuk hal tersebut. Kayak gitu. Padahal krusial. Krusial banget, karena kalau udah kerendam lo tamat. Kayak contohnya Grand Civic itu di daerah panggangan satenya itu suka kerendam dan karat. Ujung-ujungnya karatnya itu makan sisi luarnya yang ada nomor body. Nah, suka nomor body suka hancur, hilang. Iya. Gila kalau misalkan nomor body hilang itu kan repot. E30 paling aman menurut gue. E30. Ecunya di dalam. Oh iya, ecu. Ya, posisinya. Iya, ecunya di dalam, dia nggak di luar. Kalau F30 ecunya di panggang. Di panggangan sate. F-series. Di atas F-series. mesin. Di atas mesin. Sama kayak Mercy. Ecu panggang ya, ecu Iya. panggang. Ecu panggang. Kenapa? Nah, gue nggak ngerti deh kenapa ecu. Mungkin ya dia kalau di Eropa ditaruh di posisi itu bagus. Aman-aman aja. Ecu lu nggak beku, nggak kayak inilah. Tapi kalau di negara tropis kayak kita, ya mutung pak, ibaratnya gosong ecu lu. Makanya itu karena suka kadang-kadang orang ganti oli itu mikirin kalau F-series ya, F30 itu bukan untuk mesinnya aja, cuman ecu lu nih. Ecunya kalau harus ganti diganti. oli bisa ecu kena, kayak gitu. Sama kayak Mazda 2 itu ecunya di atas mesin tuh. Jadi lu kalau servis tuh ngebuka ecu. Iya. Panggangan. Itu kok naruhnya di situ tuh nggak ngerti. Nah, ya iya. perhitungan mereka lah ya, Ya, perhitungan benar, mereka. benar. Mereka pasti punya alasan tersendiri. Benar. Kalau misalkan Mitsubishi Galant gitu itu di bawah dashboard. Dan itu aman Ya, di sih. dalam kan. Iya, Kayak sama. kayak 30. E30 juga, juga E36 sama juga ya. Iya di bawah kan bisa. Ada juga yang di bawah laci ya. Iya. Ada juga di situ. Kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah E39, E60. 60. E60 gimana menurut lo? Gue pernah pakai Nah, tuh. ini nih, dia ada lumayan nih. E60. Gue kebetulan dapat mobil yang bagus, yang 530 juga. PR paling banyak tuh E60 di steering angle. Steering angle. Kenapa tuh steering angle-nya? Steering angle-nya Nyala tuh indikatornya. iya, waduh, apalagi gini, kalau E60 itu kan dia sensornya, jadi kalau lu lagi pelan, setir lu enteng banget. Iya, enteng. Enteng banget. Lu lagi kencang, dia makin lu tinggi speed lu, dia makin berat nyesuaiin. Nah, itu tuh yang suka error. Suka ya? Lu lagi pelan, setir lu berat banget nih. Hmm. Kalau udah nyala tuh steering angle. Jadi PR paling umumnya E60 itulah. Nah, selanjutnya setelah E60, F10. F10. F-series ya. Udah masuk F-series. F10 itu ecu juga penyakitnya. Ecu panggang. Ecu panggang Ecu itu. panggang juga. Sama iya pun rantai Nah, timing chain. timing chain-nya juga Sama lah F30 F10. F-series tuh hampir mirip lah. Nah, jadi kalau F10 tuh mobil yang orang Indonesia menurut gue ya paling banyak kilometernya seri 5 tuh F10 tuh. Kenapa tuh?
waduh, Karena mobil nyaman, Bang. nyaman. Nyaman ya. Mobil enak, mobil nyaman. Badak lagi. Iya. Pasti orang bisa ya berkata ya lu pakai harian udah enak banget mobilnya. Ya. Gitu. Nah, next seri 7. Seri 7 tahun 90-an itu apa? E32 ya? E32. E32. 80-an. E32 nggak rekomen lah untuk punya ini. Gua belum pernah pakai sih. Buat Tapi ada- koleksi sih mungkin ya. Karena menurut gua interiornya tua banget. Terus juga elektrikal udah banyak dan otomatis karena tahun tua itu udah hancur banget kali ya. Jarang lah nyari yang bagus. Ya. Jarang. Susah sekali itu udah kolektor item itu maksudnya. Dan bentuknya hampir mirip sama E38 dari eksterior. Tapi interior lebih bagus Jauh. E38. Jauh loh. Ya. Kalau interior dia miripnya sama E34. Ya E34, E34. Berarti ibaratnya dengan bentuk luar yang hampir sama E38 mendingan ngambil E38. Jelas banget kan ya? Iya. Iya kan? Dan sekarang harganya juga nggak murah. Itu E32 nggak murah harganya. Iya kan? Terus juga perawatan juga oke banget. Iya kan? Iya. Dia masih ibaratnya mesinnya masih jadul lah ya. Ya keluar E30, E32, E34. E30, E34 menurut gua masih recommended untuk punya sih Yes. menurut gua sih. Tapi kalau E32 kayaknya enggak lah ya. Gue saat ini belum ada sih pakai harian ke 32. Saya nggak ada gue lihat. Tapi emang seri 7 lu pakai harian gimana caranya, Pak? Ya bisa bang. Oh iya 38 lu pakai harian ya. Iya 38. Nyiksa kan? Oh ya. Tadi pakai rusak soalnya. Iya, nggak dipakai rusak. Nggak dipakai rusak. Itu tapi nggak bisa ngomong gini, itu penyakit dari BMW. Bener nggak? Nggak dipakai rusak. Lebih ke sebenarnya nggak BMW doang bang, kita ngomongin Mercy pun sama. Mobil tua sih menurut Enggak. gua. Mobil Jepang nggak? Mobil Iya, tua kalau gitu ya. Enggak. Jepang. Mobil Jepang nggak? Eropa banget. Eropa. Iya, Eropa sih menurut gua. Versi Tiger kan gitu kan gua cerita. Itu mobil nggak dipakai, ada aja yang getas ini itu overheat lah. Dipakai mulu enak banget mobil bang. Iya, emang sih. Makanya nyebelin. Kalau mobil Jepang dipakai mulu rusak. Nah, menurut lu E38 gimana, Tos? Buat apa dulu nih? Buat dipakai harian. Kita bicaranya untuk dimiliki, bukan di luar dari masalah hobi lu suka bentuknya. Oke. Kalau bentuk udah relatif lah. Kalau buat dipakai harian yang 38 menurut gua ya kondisi standar masih oke. Masih oke, kondisi standar ya. Kondisi standar masih oke. Hmm. Cuman kan waktu itu kalau mobil gua yang lebih nyusahnya itu karena ceper banget aja sih bang. Karena ceper. Karena ceper banget. Mobil juga kan lebar dan panjang. Berarti lu yang nyari penyakit sendiri ya. Iya, gua nyari penyakit sih. Dan kembali lagi kan itu mobil emang ibarat kata buat gua mobil Sabtu Minggu deh buat nongkrong doang. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga? juga sebenarnya. Jarang keluar juga ya. Iya, gue Sabtu Minggunya setahun sekali. ujung-ujungnya gue yang pakai. Pelaku gara dia. Udah laku ya, udah kejual ya. Udah kejual. Aduh. Itu oke banget loh padahal mobilnya ya. Oke. Enak, Menurut gua enak. sih- Oh enak. Enak ya? Enak banget. Itu nyaman, enak. Lu tahu banget. Karena gue pernah pakai. Lu yang pakai soalnya? Gue pernah pakai yang standar juga pernah. Oh, iya. Cuman nggak lama. Kalau Oh, dia nggak kan lama. bertahun-tahun tapi bertahun-tahun diem juga nih mobilnya. Ya mungkin hampir 2 tahun gua pakai bisa dihitung jari lah. Iya. Gitu nanggungannya ya. Sama kehitung kilometernya lah. Gitu. Nah, setelah itu E66 ya? Iya, E66. E66 gimana menurut lo? Aduh, kalau buat dipakai harian nih bang ya, ibaratnya lu kentut aja sensornya nyala. Kayak gitu deh. Emang kacau sih itu. Parah, Parah sih. deh. Udah full sensor, full elektrik tuh. Ya, Itu gila sih. gua bukannya ngejelekin E66 ya, maksudnya. Enggak, tapi emang begitu penyakitnya gitu. Iya, Kita emang realita aja banyak gitu. sensor Iya. dan betulan orang juga banyak yang kurang suka sama bentuknya sih. E66 itu yang IL ya? Ada. Iya, karena yang di situ dia beda kode kan. E65 ya? E65 yang shortnya, E66 yang shortnya. long. Sama aja itu hitungannya ya, cuman beda Sama, body cuman aja. beda bodinya. Mesin sama juga kan dia. Mesin sama. Mesin sama. Setelah itu F01 ya? F01. udah F ya, Iya. F01. F01. Itu menurut lu Kayak F10 bentuknya. kayak F10 bentuknya, cuma lebih gede ya. Iya, jadi- F10 berdendam minyak tanah kali ini. Iya, jadi kalau orang lu bawa F01 seri 7 sama orang bawa F10, orang kalau nggak tahu ya udah. Sama aja bentuknya. Tapi oke mobilnya. Mobilnya ya oke lah. Dia sama-sama kayak F10 juga mesinnya. Kalau dibilang oke bang, seri 7 nggak mungkin nggak oke sebenarnya bang. Iya, Nggak mungkin nggak oke. Ya, Kalau tapi udah kan- kondisi sehat, Ya. oke banget mobil. Iya. Iyalah. Iya, cuman sekarang kan
Kembali kita lagi case-nya nih. kita beli second nih. Ya, gitu, ibaratnya. biasanya kan tapi kalau F01 sih masih banyak ya. Masih Banyak. banyak yang masih yang Masih sehat-sehat banyak sih ya, masih karena banyak. belum lama ya. Benar. Tapi kalau E66 kurang ya. Kalau yang 66 ke bawah nah baru agak spesifik tuh, agak picky dikit lah. Lalu carinya kalau bisa sih ya emang harus mending yang sehat deh. Iya. Gua sangat tidak menyarankan lu membangun mobil itu. Iya, karena lebih banyak banget PR-nya. Benar. Iya. Karena Harganya juga nggak murah ya. buat Jangan repair. tergiur harga murah kalau ngambil seri 7 yang tua-tua. Mending mahal sekalian kalau ada duit. Benar. Udah tinggal bawa daripada ke bengkel doang ya banyak gitu Iya, loh. benar. Nyebokin doang kan. Jadi mobil bengkel ya. Beli E66 90 juta, Airsusnya kan jebol. Saya budak tuh. Udah betul. Iya. Budak. Harganya Terus juga. satu udah 4,5 juta. Satu doang. Asli apa enggak belum tahu. Ah. Iya kan? Copotannya juga nggak banyak lagi kan dia. Nggak banyak. Iya. Karena ya minatnya sedikit pasti otomatis copotan nggak banyak. Tergantung demand sama supply-nya. Berarti nggak bisa diambil kesimpulan lebih baik ngambil seri 3 atau seri 5 ya. Kalau buat harian ya. Yes. Kita bicara case harian ya. Iya. Case harian. Buat Kalau harian. lu pengen Sabtu Minggu ya seri 5 atau seri 7. Mungkin itu kali ya. Atau lu kalau mau pakai harian seri 7 nggak apa-apa tapi yang baru. Bener nggak gue? Lu baru ya nggak apa-apa. Ya beli wuling juga yang baru nggak masalah, Pak. Enggak dong, maksud gue balik lagi lu budget, balik lagi kebutuhan lu apa. Ya. Nah, itu sih. Kalau memang lu kebutuhan mobil, lu punya udah ada nih mobil harian 1-2 mobil, lu beli seri 7 ya nggak masalah. Ya kan? Tapi kalau lu cuma buat first BMW lu nih dan lu nggak ada mobil lagi, lu beli seri 7 jangan. Jangan. Itu ujung-ujungnya lu langganan Grab. Iya. Langganan Karena Grab mobilnya di bengkel. sama towing. Sama Iya, towing. sama towing. Kayaknya nomor towing udah apal situ ya. Udah, lu nyimpen nomor towing tuh. Pasti. Pengalaman, Tos? Banyak kontak gua tahu. Banyak. Tiap daerah ada. Nggak selamanya customer nyari mobil apa kita ladenin. Misalnya dia nyari S90, kita ada nih S90 tapi dia baru pertama kali pakai BMW apa ya kita rekomenin coba yang ini aja apa atau yang ini aja om, karena kita harus kasih informasi juga kan Ya. lebih ini mobilnya Iya kayak dong, gini. kita harus ya mungkin ibaratnya kita mengedukasi lah Iya, iya, gitu iya. karena banyak orang-orang tuh yang stigma BMW kan dibilangnya rewel, mahal, padahal tuh enggak. Nah, sekarang kalau misalkan orang mau nyari BMW, lebih bagus ke showroom atau cari sendiri menurut lo? Dua-duanya bisa. Dua-duanya. Iya, dua-duanya memang pasti bisa. Nggak, maksud gue gini, lu cari sendiri kalau lu paham nggak apa-apa. Kalau lu nggak paham, jangan. Lu mending ajak montir atau lu ajak ketemuan dia di bengkel. Tapi kalau lu ke showroom yang mana dulu nih? Kalau lu cari showroom yang mobil yang jual campur atau showroom yang nggak kelihatan yang nggak oke, dia ada BMW, ya lu bukannya gua ngejatuhin ya, maksudnya lu mesti cross check nih, apalagi lu baru pertama kali main, jangan sampai lu kecebur. Banyak kejadian teman-teman gua sendiri pernah dulu waktu awal-awal beli mobil yang dari showroom. Tapi taunya- bukan spesialis BMW, bukan showroomnya. spesialis BMW, dia hanya jual aja ya. Yang ada nyebokin doang. Walaupun kita bayar lunas tapi rasanya kayak bayar cicilan Kayak tiap kredit bulan. ya? Iya, tiap bulan tuh ada aja Iya, tuh duit iya, keluar. iya, iya. Nah, itu. Nah, orang rata-rata kapok di situ, Bang. Jadi orang kapok di situ stop bilang BMW ada. Ya, rewel deh, mahal gini. Padahal kalau dia udah dari situ dia beli lagi, dia nggak bakal kayak gitu lagi pasti. Karena dia belajar. Anggap aja uang kuliah. Iya, uang kuliah. Iya, Mahal uang juga kuliah. uang kuliahnya. Wow, kuliah mana ada yang murah sekarang, bener, iya bener, kan? bener. Kayak gitu. Berarti kalau memang lu paham, lu mendingan cari sendiri bisa gitu kan. Tapi kalau misalkan bukan nggak paham ya, lebih ke arah lu pengen ngambil safety, lu ke showroom yang memang spesialis dan terpercaya kali ya. Ya. Nah. Lu misalnya contoh ke Bimroom ya. Pertama mobil pasti kita general check up dulu. Terus kedua kita ada waranti kan. Waranti dari mesin sama transmisi selama 1.500 kilo atau sebulan. Dari situ tuh sebenarnya udah cukup banget. Lu jangankan sebulan, lu beli mobil di showroom lain, lu baru keluar showroom juga pasti ada aja. Itu pengalaman gua. Iya kan? Gua pakai malamnya alternator jebol. Nah, itu showroom bakal mau ngomong, ya udah sini saya tanggung jawab. Nggak bakal. Nggak bakal ya. Iya kan? Kita tanggung jawab. Kalau itu berbau di mesin atau di transmisi kita waranti. Kita ada waranti. Terus lu kenapa-napa di jalan, kita towing standby 24 jam. Lu tinggal telepon lu di mana, kita jemput. Kemarin gua mogok nggak lu towing. Mohon maaf, Fortuner. mobilnya. Maaf nih ya. Mohon maaf, mobilnya. Maaf nih. Yang mogok apa nih?
Jadi disclaimer dulu nih, yang mogok Fortuner ya, bukannya BMW. Ya. Gitu. Lokasinya di mana nih? Lebih tepatnya? Di kita lokasi Bimerum Serpong ini ada di Jalan Raya Serpong nomor 23. Nomor 23. Persis di lewatin Bundaran Alam Sutra pinggir jalan. Atau kalau misalkan teman-teman pengen lihat juga ada di Bimerum Tanah Kusir ya? Tanah Kusir di Tanah Bendi. Kusir ada juga. Jalan Bendi besar. Oke, sampai jumpa.